Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama lengkap saya Maria Sandra Suarez, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan program studi manajemen dengan NIM 2502010100661. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM. Langsung kita mulai saja presentasinya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, saat ini marak sekali bermunculan pinjaman online atau pinjol. Dan banyak masyarakat yang terjebak utang pinjol termasuk mahasiswa. Di sini saya akan memberikan pendapat atau perspektif terhadap kondisi ini, yaitu mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya, pemerintah harus lebih serius dalam menangani pinjol ilegal karena keberadaannya sangat merugikan masyarakat. Banyak orang terjebak utang dengan bunga yang tinggi, bahkan mendapat ancaman dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus menutup aplikasi dan situs pinjol ilegal agar tidak mudah digunakan masyarakat dan mahasiswa. Selain itu, akun media sosial yang digunakan untuk promosi juga perlu diblokir supaya penyebarannya bisa dikurangi. Yang kedua, pelaku pinjol ilegal harus diberi hukuman yang tegas. Dengan adanya sanksi yang berat, diharapkan pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal. Banyak orang masih tergoda dengan proses pinjaman cepat dan mudah, padahal resikonya sangat besar. Sosialisasi bisa dilakukan melalui sekolah, media sosial, maupun di televisi. Selain itu, pemerintah juga harus membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan pinjaman resmi dengan bunga yang rendah, misalnya melalui bank atau koperasi. Selain itu, menurut saya, kerjasama antara OJK, polisi, dan Kominfo juga penting agar pinjol ilegal bisa lebih cepat dilacak dan diberantas. Yang berikut, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Menurut pendapat saya, konsumen juga harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak pinjol ilegal. Sebelum meminjam uang, sebaiknya masyarakat memastikan dulu apakah aplikasi pinjaman tersebut sudah terdaftar resmi di OJK atau belum. Jangan mudah percaya dengan tawaran pinjaman yang prosesnya terlalu cepat tanpa syarat yang jelas. Selain itu, konsumen juga harus menjaga data pribadi seperti KTP, nomor telepon, dan kontak di handphone agar tidak disalahgunakan. Konsumen juga perlu lebih bijak dalam mengatur keuangan dan tidak mudah tergoda gaya hidup berlebihan. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, risiko penggunaan pinjol ilegal bisa dikurangi. Tapi jika sedang membutuhkan uang, sebaiknya meminjam sesuai kemampuan untuk membayar kembali. Jangan sampai meminjam hanya karena tergiur kemudahan, tetapi akhirnya kesulitan untuk melunasi hutang. Yang berikut, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan melihat kondisi banyaknya masyarakat yang terjerat atau terjebak pinjol? Menurut saya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membantu masyarakat menghadapi maraknya pinjol ilegal. Mahasiswa bukan hanya belajar di kampus, tetapi juga peduli terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu hal yang bisa dilakukan mahasiswa adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal, misalnya dengan membuat sosialisasi di sekolah, lingkungan tempat tinggal, melalui media sosial, dan mahasiswa bisa turun langsung melakukan pengabdian masyarakat seperti KKN. Mahasiswa juga bisa membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengatur keuangan.
Banyak orang terjebak pinjol karena kurang mampu mengelola kebutuhan dan pengeluaran. Dengan edukasi sederhana mengenai literasi keuangan, masyarakat bisa lebih berhati-hati sebelum meminjam uang. Mahasiswa juga dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif seperti cara mengajak pinjol resmi di OJK dan langkah yang harus dilakukan jika terjadi korban pinjol ilegal. Di zaman sekarang, media sosial sangat berpengaruh sehingga bisa menjadi sarana edukasi yang efektif. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa juga harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak dan tidak ikut mempromosikan aplikasi pinjol ilegal. Jika menemukan praktik pinjol yang merugikan masyarakat, mahasiswa dapat membantu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya kepedulian dan tindakan nyata dari mahasiswa, bisa menjadi lebih sadar dan tidak mudah terjebak pinjol ilegal. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah kesadaran kita tentang bahaya pinjol ilegal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih.